Timnas sepak bola Indonesia telah memiliki pelatih baru, Patrick Kluivert, yang bertugas untuk membawa Indonesia masuk ke ajang Piala Dunia 2026. Untuk bisa berlaga di tempat bergengsi itu, Indonesia menyisakan 4 pertandingan, termasuk menghadapi Australia pada bulan Maret mendatang. Akankah Patrick Kluivert bisa menembus target tersebut? Telah bergabung bersama kami ada pengamat sepak bola. Di studio ada Bung Opan Lamara dan juga mantan pemain Timnas sekaligus pelatih sepak bola kita, Coach Aji Santoso. Kita langsung ke Coach Aji Santoso. Ini targetnya luar biasa, waktunya sangat singkat, 2,5 bulan menuju kualifikasi Piala Dunia menghadapi Australia. Apakah dengan waktu yang ada ini bisa mencapai targetnya muluk-muluk tembus Piala Dunia 2026? Coach Aji. Ya, tentunya PSSI sudah menjatuhkan keputusan bahwa Patrick Kluivert menjadi pelatih timnas kita ya. Tentunya ini target tidak mudah karena juga waktunya juga tidak terlalu banyak ya. Untuk menghadapi pertandingan berikutnya perlu hasil yang maksimal, perlu hasil kalau bisa mendapatkan poin 3 itu ya. Tapi menurut saya itu tidak mudah, apalagi kita tahu semua bahwa Coach Patrick Kluivert ini kan juga masih belum turun memulai latihan. Tetapi kita lihat nanti perkembangannya seperti apa, program-programnya, terus nanti ketika uji coba pertama baru kita bisa menilai. Tapi kalau untuk saat ini tentunya kita terlalu dini menilai bagaimana Kluivert nanti. Yang jelas kita harus memberikan waktu kepada pelatih yang baru untuk bisa beradaptasi dengan tim ini akan dibawa kemana, dengan cara seperti apa mereka main nanti ketika melawan Australia. Tentunya ini kita masih tunggu waktunya ketika Coach memulai latihan. Oke, Coach, Kluivert ini kan adalah seorang striker begitu. Gaya total football ini akankah dibawa ke culture Indonesia, timnas Indonesia? Ya, kita tahu Belanda memang memiliki cara bermain yang total football, di mana pelatih kita ini juga mantan pemain nasional, juga main di klub-klub yang sangat besar ya. Ya tentunya pasti nanti Coach Kluivert ini akan melihat bagaimana kemampuan atau kualitas pemain-pemain itu di tim nasional itu. Dari nanti mungkin baru akan bisa menentukan dengan cara apa, dengan gaya seperti apa timnas kita akan bermain. Jadi karena tentunya Coach Kluivert mungkin juga selama ini juga melihat pertandingan-pertandingan timnas kita bermain di penyisian Piala Dunia ini. Tentunya setelah datang dia mungkin latihan, baru kemungkinan besar dia akan menentukan seperti apa nanti tim kita akan bermain. Baik, kita ke Bung Opan Lamara. Ini transisi Bung Opan, targetnya luar biasa. Betul. Tapi dari STY ke Patrick Kluivert, Anda melihat dari rekor gaya permainan Kluivert dibawa ke timnas Indonesia, apakah akan ada perubahan secara drastis nantinya? Iya, bukan hanya berubah, tapi harusnya kita lebih optimis ya. Kalau kita melihat bagaimana track record dari seorang Patrick Kluivert sebagai seorang pemain, yang walaupun katanya dari sisi pelatihan tidak sementereng STY, tapi bagi saya kalau kita head to head kan antara Patrick dengan STY, sorry to say, dari sudut pandang apapun ya harusnya Patrick masih jauh di atasnya STY. Oleh karena itu sekali lagi kita harus lebih optimis. Banyak hal-hal mendasar yang telah diletakkan oleh STY di sepak bola, khususnya di timnas kita. Harus kita apresiasi itu. Bahkan menurut catatan saya ada 4. Misalnya mental bermain yang semakin baik, kepercayaan diri anak-anak semakin tinggi dari setiap laga ke laga yang lain. Kita bahkan tidak melihat lagi ada wajah-wajah kalah sebelum bertanding. Kemudian STY juga meletakkan kedisiplinan yang sangat tinggi ya. Bahkan beberapa tahun yang lalu di Piala Asia ada pemain kita yang dipulangkan hanya karena kurang disiplin dalam hal makanan. Kemudian embayan sepak bola nasional, kecintaan kita kepada timnas luar biasa tumbuh tingginya sejak era STY ini. Tapi toh semua pelatih ada eranya. 4 tahun lebih STY bersama timnas, mungkin bagi PSSI itu cukup. Sehingga sekali lagi kita harus ucapkan kamsahamnida bagi STY dan kita sambut pelatih yang baru ini untuk melihat sepak bola timnas yang lebih menjanjikan, yang lebih yang lebih memberikan optimisme dan juga tentu harapan kita lolos ke Piala Dunia. Ada 10 laga total yang kita lakoni di grup C ini. 6 sudah berlalu bersama STY dan saat ini kita berada di peringkat 3. 4 lagi akan bersama Kluivert. Jadi sepanjang di 4 sisa laga yang ada, Kluivert tetap bisa meletakkan Indonesia minimal pada posisi 3, maka berarti dia berhasil. STY 6 laga, kita di posisi 3. Kluivert 4 laga lagi, kalau kita berada di posisi 3 berarti berhasil dong. Syukur-syukur kalau ternyata ada keajaiban, ada perubahan permainan yang signifikan,
kemudian kita bisa mencuri poin di Australia, bisa mendulang poin penuh di GBK dua laga, kita berada di posisi 2 besar. Kita lolos langsung ke Piala Dunia, artinya itu bonus. Jadi saya optimis bahwa di bawah Clifford harusnya dengan segala kebintangannya, pengalamannya, kita bisa lebih menjanjikan, bisa lebih optimis. Meskipun sudah sang mega bintang, tapi waktunya hanya 2,5 bulan untuk membawa perubahan agar timnas tembus Piala Dunia. Apakah mampu diwujudkan sesaat lagi? Kita bahas hanya di Kabar Petang pemirsa.